Gila ulun tadi ulun sadar Bang. Kon. Manasan guru lagi. Apa itu mana soalnya tadi lah? Ada yang menyimpan nggak? Kirim di grup lah. Ada grup kita. Grup yang tanpa pasir. Mana? Ada motor. Ada nggak Pak Budi pertanyaannya Pak Budi? Ayo Pak Budi. Di sini pertanyaannya itu diskusi tatap muka virtual ini dilakukan secara langsung sinkronus dengan panduan dari fasilitator. Bapak Ibu dalam kelompok harus meramu hasil diskusinya menjadi satu visi, satu kalimat pernyataan prakarsa perubahan dan satu rencana bekerja lengkap. Jadi di sini kita kan di sini berlima. Nah, kalau menurut saya kalau misalkan salah kan dibujurakan lah. Kan kita kan kelompok orang 5. Jadi dari masing-masing kita itu punya visi masing-masing dulu. Jadi dari masing-masing kita itu punya visi masing-masing. Setelah visi masing-masing itu kita tentukan satu visi yang akan dijadikan ke tahapan bakja itu nanti. Oke. Bisa itu. Jadi sesuaikan dulu. Terus yang mana yang banyak yang sama? Itu. Kita kirim ke grup ya lah, ke chat lah. Di chat lah. Chat lah. Kita kirim ke chat dulu. Berarti ini visinya ya yang jadi. Oke. Iya. Yang sudah kita buat masing-masing lah. Ya, Bu. Nggih. Oke, tulis fiksi dah. Mana tuh Bu? Salah. Besok kan kita bertemu. Nah, kalau kita bertemu besok kita selesaikan bertemu besok. Bisa. Iya, bujur. Boleh. Nah, kamu kenapa dulu sih? Biasa Pak Budi. Amun sawah Pak Budi. Yang sibuk esok tuh bisa padat ya. Silakan, sudah mulia, unggul dan berprestasi. Gitu. Nah, ada Bapak Ari. Ya, harus dimasuk. Kita berapa orang nih di kelompok satu? Suara Pak Muji kedengaran. Aku kamar ya, saya bergabung dengan Pak Budi. Keras-keras. Tetangga dengar. Ya belah itulah. Nah. Ya belah gitu. Pak Budi mungkin bisa dibuat langsung PPT-nya Pak. Dari ambil di copy langsung PPT PowerPoint. Dari yang dari chat itu. Yang samanya kada usah, ambil yang bedanya kita lah. Yang samanya langsung, yang beda jadi masukin nambah yang sama gitu kan? Nah, yang sama kita yang kayak nilai kemarin tuh yang mana yang sama itu yang dipilih kayaknya. Yang banyak kan ya. Harus terbiasa sudah angkatan darat. Kalau misalkan bukan dari masing-masing kita, bisa kita mungkin membuat satu lagi visi yang sekiranya tuh visi itu hasil dari kita semua, jadikan satu visi gitu bisa. Bisa aja Pak, kalau menurut ulun walaupun beda isi visi tapi kan tujuannya semuanya sama. Ya, mencerdaskan anak Bapak. Jadi nanti dalam tugasnya di Canva itu masing-masing dari kita 5 orang itu mempunyai visi dulu. Setelah mempunyai visi, nah di situ nanti kita menentukan satu visi apa itu. Setelah itu kan nanti kita buat. Ulun belum buat baik masalahnya. Kalau ulun sudah buat bisa ulun screen apa namanya? Screenshot. Itu hanya semalam, belum semalam lagi berpisah. Terus lah. Ya ulun tadi mau jawab
tahapan bekerja itu sekaligus yang dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah ulun buat tentang mandiri. Sekalinya ulun lupa, padahal ulun sudah buat di dalam Canva di laptop. Lupa sekalinya. Masih mending pian kopi ke Canva. Kalau ulun sih gak jawab kemarin, habis itu kebuka lagi. Bisa jadi ulun yang belum ada komunikasi, hanya sedikit yang ngomen kemarin. Sudah tuh Pak, Pak Budi Pang lagi. Nah, sudahlah berarti 1, 2, 3, 4, 5 lah. Lanjutlah. Ke 5 orang lah. Nah, jadi Pak Budi, 1 mewujudkan beriman dan bertakwa sama lah di Muslimina ada. Menciptakan murid yang berlandaskan belajar Pancasila. Menjadi pelajar yang Berarti kita rumuskan bersama dulu Mak nyarinya. atau kita rumuskan masing-masing dulu begitu Kak? Masing-masing dulu Kak. Ayo Pak Budi, Religius itu kurang sih. nyaring situ Pak Budi. Alah Pak Budi. Di situ Ibu Rina Balas dendam religius si Din sepertinya. sama. Balas dendam si Din nih. Kalau punya Pak Budi itu kalau mau menciptakan murid yang landaskan profil pelajar Artinya kan gini Pak Solusi, lebih berarti diinikan kita lagi Pak, berlima ambil ini 1 kata. masing-masing buat prakarsa. Begitu pula. Nggih. Profil pelajar Pancasila apa Iya. komponen. Oke. Kalau gitu kita satukan Berarti kan kalau misalkan diambil salah satu, misalkan murid yang misalkan murid yang mandiri, misalkan gitu pula. Ya, nggih. Oke, siap. Ya, Atau Mandiri, ya. menciptakan murid yang apa? berakhlak mulia. Ya, yang Yang mulia, lebih- yang untuk Nggih. Disesuaikan dengan satuan pendidikannya yang dikuatkan itu apa? Yang kuat yang itu apa gitu. Mimpinya itu apa itu. Itu yang ini. oh, Gimana Bu Diken? Saya bisa punya Kalau kita buat peruntukan alur bak- karena sesuai profil alur bakja, Pancasila. itu Padahal kita kan itu di masing-masing profil Pancasila juga. Ya, Salah satu kan kita di buat antaranya seutuhnya. beriman dan Sesuai alur bertakwa bakja. baru terakhir. Kenapa saya ambil Ya. berakhlak ya? Itu sudah implementasi. Ketika Ya, sudah kalau berakhlak waktunya mulia, cukup berarti kita. ini punya iman, melaksanakan Oh, keyakinan secara ini utuh cukup dan kayak juga manusia. dia berakhlak mulia. Itu yang jadi kembali ke sama tuh ya, religius ya. ya. Itu secara umum kan religius sama aja. Iya. Unggul kalau yang lun Ah, unggul maksudnya artinya apapun yang dia unggul di depan terus Lun, keluar lanjutin lah. lagi iya silakan sebentar. Iya, silakan Saya berprestasi keluar, saya ngalah. Suaranya Pak Muji lebih ya nyaring. boleh di luar Pian di teras bakalah Pian yang anum Mana? Anda coba. Di depan kamar tuh bisa sepi Pak. Ya. Kenai Ada kursi, Ini ulun di Kenai luar. Burina mendatangi jar ke situ. ada kursi tamunya. Prestasi. Ada Nah, kursi tamunya di situ di depan Pak. malah kalau bisa itu yang bisa disingkat Bapak Ibu yang sedang Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Bapak Ibu. Malam Ibu. Mengamati ketika Bapak Ibu melihat menulis PC-nya tadi. Mohon izin untuk PC-nya nanti. Ketika Bapak Ibu menulis kalimat PC-nya, nanti Bapak Ibu akan membuat kalimat isinya. Tadi kan ada frase profil pelajar Pancasila gitu kan di ujungnya. Nanti profil pelajar Pancasila itu langsung aja mengarah ke dimensi elemen atau subelemennya. Nanti kalimat profil pelajar Pancasilanya itu tidak usah diikutkan untuk kalimat isi, tapi sudah mengarah ke bagian maksudnya dimensi elemen atau subelemen dalam profil pelajar Pancasila. Oke, jadi tidak disebutkan profil pelajar Pancasilanya gitu, tapi boleh Dijabarkan. elemennya apa? Maksudnya dimensinya apa? Elemen dari 6 dimensi profil pelajar Pancasila tadi dan subelemennya. Itu saja tambahan ya. Oke, ketika Bapak Ibu Terima kasih, Bu. menulis Terima kasih. kalimat isi. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Berarti misal tuh inovatif kan kayak gitu. Ambil 1.
Mandiri ya Pak Budi tadi tuh. Akhlak mulia, unggul dan netralitas. Kita sebutkan satu-satu aja, kita berlima apa yang dikuatkan misalnya masing-masing. Tadi Misalnya Pak Budi apa mandiri gitu. Lalu Ibu Nurul misalnya baru kita susun kalimatnya. Gimana? Sabar belah. tadi yang kalau beriman tuh di awal kalimat tuh Kak Bu Nurul. Kalau ulun, rencana ulun di depan, karena selama ini visi yang berakhlak mulia itu belakang. Tapi Iya. kalau ulun ingin melaksanakan praktek aksi nyatanya nih di sekolah ulun balik karena itu berakhlak mulia dulu. Karena setinggi-tingginya dia punya ilmu, setinggi-tingginya dia punya pengetahuan, tidak diberi dengan akhlak mulia, maka itu akan. Tapi kembali ke kita masing-masing, gitu. Misalkan nih berakhlak mulia kan kadang lu lihat rata nih untuk religius kan semua ada kan. Ambil satu dulu. Cukup atau 2-3 kata Bapak sudah sepakati Bu. Inovasi kan ya, itu mandiri ya itu boleh. Iya. Rangkum Budi. Dari yang 6 berapa itu isinya? Ada beriman dan berakhlak mulia, bertakwa ya, terus apa? Mandiri. Yang pertama itu beriman dan bertakwa setelah berakhlak mulia. Terus selanjutnya lagi Berkarakter. Inovasi, mandiri, berkebinekaan global. Ya. Mandiri. Jadi itu yang mana lagi yang perlu ditambah? Ibu Senina yang mana coba kolaborasi inovasi kalau misalnya kita cerdas sama dengan berprestasi lah cerdas unggul. Ibu Pani berlandaskan siap menjadi pelajar yang kompeten berarti kan masuk cerdas juga loh Pak atau inovatif kita ambil kesimpulan dari yang kita punya ya. Gitu, biar terus cepat kita. Ibu Sri Wahyuni itu religius berkarakter budaya sesuai dengan profil pelajar peserta. Terbentuk generasi yang religius sudah sudah kita ambil. Ibu Rina peserta didik yang religius berinovasi berarti banyak nih inovatif nih berarti berakhlak mulia berinovasi dan mandiri siapa setuju kada? Ya. Usah banyak-banyak kita. Siapa Pak Budi? Ayo Pak Bud. Berakhlak mulia, inovasi dan mandiri. Kita Bu Nurul itu langsung tertuju kepada peserta didik atau ke lembaga Kak Bu, ke sekolahnya kayak gitu Kak Bu Nurul. Misalnya nih. Itu kan visi-visi. Lalu kan dalam visi. Nanti ada misi penjabarannya lagi, ada tujuan lagi. Nah, itu. Jadi itu semua sebenarnya dalam lingkup itu, baik itu gurunya maunya seperti apa, kan seperti itu. Siswa, tapi tujuan guru ini kembali berpusat kepada peserta didik. Ya, kalau Bu Senina, Ibu mohon izin, Ibu Senina yang lebih senior. Enggak juga. Kita nih sama. Tadi gimana visinya tadi? Mbak Ulun mau tulis. Berakhlak mulia, mandiri, berinovasi dan mandiri. Oke. Terus yang kedua kalau dari Ibu Senia kan ada bahasa inovatif nih. Kalau Ibu Budi juga di situ kan siap menjadi pelajar yang kompeten, berarti harus inovatif. Ya kan? Isinya juga kan itu. Sri Wahyuni di situ juga ada berkarakter generasi yang religius berkarakter budaya sesuai dengan profil. Kita ambil inovatif dulu lah di situ. Ibu Rina di sana ada inovatif juga, inovasi. Nah, berarti berakhlak mulia, berakhlak inovasi dan mandiri. Ya, kan perlu dia mandiri, Bu. Ya, perlu. Pas ya. Pas ya, Bu. Siapa susunannya, Bu Senina? Ruang lingkupnya. Ambil kata-kata awalnya, apakah yang diharapkan kita mewujudkankah atau seperti apa menyusun kata-katanya? Oke. Mewujudkan siswa yang berakhlak mulia, mandiri dan berinovasi.
Ya gitu, pas ya. Buat aja dah. Pas ya, nggak usah. Tinggal kita menyusunnya aja lagi. Mm-mm. Eh, mewujudkan murid yang berakhlak mulia, mandiri dan inovasi gitu, Bu. Ya. Berinovasi. Siapa Pak Budi? Nah, ini bisa, ini kan visi dari kita berlima. Nah, Mm-mm. Ya. dari visi ini kan kita, sudahlah visi inilah. Kalau Ya. sudah, kan kita Setuju kan Bapak Ibu? masuk ke, Setuju. kalau sudah kita masuk ke prakarsa perubahan Ya. yang kita menggunakan tahapan Bakja itu. Nah, Kita buat pertanyaan. Yang pertama, yang kedua itu step langkah temukan 5 perubahan yang mata Anda paling diperlukan sekolah dan mewujudkan visi muridnya. 5 dulu temukan. Terus yang ketiga peristiwa lah. Apa saja yang terjadi, apa yang muncul saat proses pembelajaran, apa saja yang didapatkan, perubahan visi. Jika saya ingin membuat perubahan dengan konsep inquiry, apa saja yang perlu saya pelajari lebih lanjut, apa saja strategi yang dilakukan untuk melakukan perubahan. Berarti langsung ke proses bakjanya lah. Ya, kita langsung ke situ. Step langkah kita. Oke, siap. Pak Budi mohon izin bisa kalian langsung isi aja di ininya. Di Canva. Ya. Biar di set. belum bisa, Bu. Karena gini, gak apa-apa aja. Ulun istilahnya kalimatnya dirancang dulu, nanti baru ulun buat di Canva, yaitu ulun share ke kita semua. Jadi kalau dilihat dari kan di sini yang contoh pertanyaan yang di tiap bakja sesuai prakarsa kan kalau tidak salah ada 3 lah Pak lah. Berarti kita ambil yang kreativitas berarti kabulah Bapak Ibu. Atau kita ambil inovasi, Bu. Di situ kita ambil inovasi karena kita akan membuat pembelajaran yang menggunakan teknologi. Inovasi yang mana maksud ulun Pak yang langkah baca yang 3 yang ada di modul. Ya, itu memang nanti kayak inovasi Pak, tapi pola yang kita ambil dari yang Ya, susunannya. ditawarkan. Kan yang Susunannya. pertama ada lingkar pinggang ideal itu. Yang kedua yang pelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak. Yang ketiga di sini literasi. Berarti kan kita poin kedua ya kan adalah bosanina. Ini lagi melihat lagi. lagi melihat jawab. Tunggu dulu. Yang ada 3 prakarsa ini. Izin dulu lah mengambil kacamata dulu. Oke, silakan. Ibu Nur. Oke. Tadi kan visi kita kan menciptakan murid yang berakhlak mulia, mandiri dan inovasi. Ya. Nah, prakarsa perubahan di situ kalau menurut saya itu meningkatkan meningkatkan kreativitas murid dalam pemanfaatan teknologi. Gimana, Bu? Yang kita ambil kah? Boleh. Ini kan kreativitas anak. Ini mohon izin ulun ini langsung ke satu giat aja kan? Yang ya satu tema lebih ini lagi Kak, Pak? Enggak. Buat pernyataan menentukan arah menuju kekuatan potensi mengidentifikasi tujuan pernyataan yang melakukan tindakan untuk menggerakkan pembangunan. Untuk IT Kak Pak, boleh? Iya, jadi kan di situ kan tahapan bakja itu kan yang pertama buat pertanyaan. Jadi pertanyaannya bisa begini, bagaimana cara meningkatkan kreativitas murid dalam pemanfaatan teknologi? Iya. Karena kan teknologi sudah masuk di situ visi kita tentang inovasi. Ya.
Terus. Boleh. Berarti ini sudah sub ke supnya ya, sudah. Ya, ini sudah ke Ya, sub betul. Oke. bagjanya. Oke. Berarti kan sepakat kita pilih yang pola 2 ya. Yang pola 2 mana? Contoh bagjanya yang pola 2. Iya. Yang ini Jadi tadi. Nih yang ini. Yang 5 itu. Bisa kelihatan, Pak? Kada tidak kelihatan. kelihatan. Ya pas sudah aja mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak kan, sudah pas saja itu. Tinggal kita merancang pertanyaannya. Peluang, melihat peluang, Pak. Habis itu berarti ambil yang tadi untuk teknologi ya, Pak ya? Nggih, kan Itu kan yang pertama. misalnya lah. Kita langsung kemana nih? Ke pertanyaannya kah? Ya, kita langsung buat pertanyaan ya sesuai dengan tahapan Nah. ya lah. Ya, oke. Ke pertanyaan yang bagja tadi tuh, yang dari B Oke. itu. Ah, sudah yang tadi, Bu. Nah, pertanyaannya kan situ buat pertanyaan. Jadi pertanyaannya itu bagaimana meningkatkan. Jadi pertanyaan itu harus bagaimana? Harus positif. Bagaimana meningkatkan, tidak boleh anak-anak itu malas dalam ini, tidak boleh begitu kalau Bu. Pertanyaannya itu. Pertanyaan dibuat untuk memprovokasi menginisiasi perubahan prakarsa. Apa yang dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan efektivitas. Jadi pertanyaan Oke. Jadi pertanyaan ini saya ATM dari video yang ada di LMS itu di nomor 7 kalau tidak salah kemarin itu. Di situ harus menggunakan contohnya bagaimana cara meningkatkan nggak salah itu, atau bagaimana cara mendapat ada di situ videonya. Jadi kita harus mengambil video itu kalimatnya itu. Nah, kita harus ikuti contoh kalimat kita harus mengikuti contoh kalimat yang ada di situ gitu maksudnya. Boleh kah ulun share video nih? Bisa di nomor 7, Bu. Pada tahu ulun apakah video ini langsung dari situ atau ini pendapat Bang ulun tadi tuh. Nomor 7 maksudnya Pak dari LMS itu LMS. yang navigasi itu. Navigasi yang sampai Navigasi. 9 lah. Ujungnya yang bagja. ujungnya yang bagja laki tuh. Yang kita ada di Sebentar ini ada sudah ulun download tadi sebentar dulu lah. Laptop ulun screen apa nih? Masih Ini belum bisa kenapa lagi. bagjanya aja Pak Ai? Bukan. Yang ada tuh ada videonya. Ada, Pak. Di nomor 7, 6. Pokoknya sekitar itu, Pak. Ada video orang guru SMK guru SMK Oh ya guru SMK, SMA. masih ulun share lah videonya lah. Benar atau tidak lah? Oke. Sebentar, ulun buka dulu tadi masuk. Jadi dalam buat pertanyaan kita istilahnya mengikuti contoh yang ampun Ya. izin itu. Sebentar dulu lah. Masuk Coba jual sambil kita cari jualan. Contoh Bentar punya lah, orang. ulun share ini. Kelihatan nggak Pak? Kelihatan lah. Udah kelihatan Bu di sini. Belum ada Pak? Belum ada Belum. Bu Budi? Belum kelihatan. Belum. Ruang kolaborasi. Mana ya tadi lah? Belum dibuka lagi nih. Sebentar. Mana ya? Adalah Pak. Terlihat lah. Baru lihat itu juga nah. Terlihat lah lain. Oh lain yang Bisa dibesarkan. Coba kembali lagi, dulu, Pak. kembali. klik semua modul. Sebelumnya, Bu, sebelumnya. Oh sebelumnya.
Sebentar ya. Ya, sebelumnya. Oh, sebentar. Diikutin bawahnya aja tuh. Ada di bawahnya itu sebelumnya. Bawah terus, bawah terus. Nah, itu ada sebelumnya tuh, pengen klik aja. Nih ya. Lagi. Masih sebelumnya. Oke, masih Ya, sebelumnya. ya. Sebelumnya. Ada sih sebenarnya, tapi kadang muncul yang sudah lu putar tadi tuh. Ini ada, masih sebelumnya kah? Sebelumnya. Oh iya, buka jadi Ayo, coba nomor 7, Bu. Nomor 7 lah, enggak salah tuh. Nah, ke bawah. Nah, ini itu tadi lu buka tapi kan. Sidin tuh. Pengen buka. Di situ yang bagian ke berapa itu lah, nggak salah tuh. Di situ ada. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Nah, ini tadi yang Ibu dan Bapak guru, Bagja merupakan adaptasi dari konsep atau kerangka berpikir inquiry apresiatif yang digunakan dalam manajemen ya perubahan. Bapak, terlihat lah. Bagja terdiri dari 5 tahapan, Bisa yaitu geser sedikit. buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, Oke, sudah. gali Kira aja, Gen. mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Ini cepat ya kak. Dalam video kali ini, kita akan Ya, sedikit. Nah, macet. melakukan ATM. Amati, tiru, dan modifikasi pertanyaan-pertanyaan Bagja dalam mengelola prakarsa perubahan. Hal pertama dari alur berpikir dalam mengelola perubahan dengan paradigma inquiry apresiatif di sekolah adalah merumuskan visi yang ingin dicapai. Kemudian, visi tersebut diturunkan menjadi prakarsa-prakarsa perubahan. Lalu, gunakan Bagja untuk mencapai prakarsa-prakarsa perubahan tersebut. Inquiry apresiatif dimaksudkan agar komunitas di sekolah memungkinkan untuk melakukan ko-kreasi atau kolaborasi yang berangkat dari kekuatan aset yang dimiliki, sehingga hasilnya lebih kontekstual. Model Bagja merupakan tahapan yang membantu kita menerapkan paradigma inquiry apresiatif dalam mewujudkan prakarsa perubahan. Selain itu, model Bagja juga menguatkan individu dan semangat gotong royong untuk mendorong perjumpaan berbagai unsur, seperti kepala sekolah, guru, murid, orang tua murid, para pemangku kepentingan, dan unsur masyarakat lainnya. Dan seyogianya, fokus utama prakarsa perubahan dalam dunia pendidikan adalah murid, dan murid. Murid. Untuk membawakan perubahan, yang terpenting adalah menjalin relasi dengan baik dengan aktor-aktor yang ada. Relasi akan mendorong terjalinnya komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik akan mendorong terwujudnya kolaborasi. Dan kolaborasi yang baik akan mengundang datangnya kontribusi. Oleh karena itu, jika kita mau semua pihak berkontribusi dalam mewujudkan perubahan yang diinginkan, maka kita terlebih dahulu harus fokus untuk menguatkan relasi dengan semua pihak yang ada di lingkungan Langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah melakukan ATM, yaitu amati, tiru, dan modifikasi, atau yang disebut Ki Hajar Dewantara dengan niteni, neroke, dan nambahi. ATM adalah latihan yang paling sederhana yang dapat memudahkan kita dalam membiasakan diri dalam merumuskan pertanyaan Bagja yang sesuai dengan konteks di sekolah kita sendiri. Berikut contoh dalam melakukan ATM pertanyaan Bagja. Ada 2 topik yang akan ditampilkan sebagai contoh melakukan ATM pertanyaan Bagja. Yang pertama, mendapatkan lingkar pinggang ideal. Dan yang kedua, mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak. Berikut ini akan ditampilkan pertanyaan pada topik 1 terlebih dahulu.
Kemudian, setelahnya akan tampil hasil ATM harus saya lakukan untuk mendapatkan lingkar pinggang ide. Sedangkan untuk topik 2, apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak? Perhatikan kalimat tanya yang sama. Yakni apa yang harus saya... Nah, paus. Oke. Jadi di dalam buat pertanyaan itu kita harus mengambil itu, apa yang harus saya lakukan? Itu. Ya. Itu yang dibuat pertanyaan yang pertama. Terus lanjut yang kedua, yang Apa yang saya harus lakukan untuk Budi, kita membuat pertanyaannya tuh diawali dengan kata apa dulu, jangan langsung ke bagaimana. Ya tadi. iya, Apa yang harus saya lakukan tadi iya, katanya, Bu? Jadi kita lihat di sini, Bu, di ATM inilah. Tadi ulun lupa apa masalahnya. Apa yang harus saya lakukan untuk, misalkan untuk tadi yang mengumpulkan di pertama sini kan, ya. apa Lanjut. yang harus Dikit. saya lakukan? Oke. Jadi contohnya beginilah, apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kreativitas siswa dalam belajar menggunakan teknologi misalnya, gitu. Ya, bisa. Apa yang jangan yang harus meningkatkan kah? Jangan yang harus saya lakukan. Tapi itu Ada poinnya lah yang kita sampaikan. Bu Senena. Apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan, gitu, Bu? Ya, boleh. Apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kreativitas siswa dalam pembelajaran menggunakan teknologi, atau bagaimana bahasanya itu supaya bagus ya? Apa yang harus saya lakukan untuk Bentar. Pak, kita lanjut yuk. Ini kan baru ini ya, belum Buat ATM-nya pertanyaan. lagi. Iya. Belum lagi kita Ini baru buat pertanyaan. Ya, lanjut dulu. ya, Yang amati, bagian tiru dan modifikasi kan. Kita coba dulu Ya. lah. Lanjutlah. saya lakukan. Kemudian dilanjutkan dengan hal yang spesifik merujuk pada topik. Pada tahap ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Pertanyaan sudah lebih teknis. Bagaimana prakarsa perubahan yang direncanakan dapat berjalan dengan baik? Berikut contoh-contohnya. Kolom pertama adalah deskripsi dari tiap tahapan bagja. Kolom kedua berisi contoh pertanyaan yang dapat membantu proses perencanaan perubahan. Dan di kolom ketiga, kita lihat contoh tindakan yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ya. Mari kita lihat pertanyaan pada tahap yang sama. Nah ini. Ya. Berarti kan pertanyaan kita yang ini kan menyusun Ya. teman-teman kami kekuatan potensi. Siapa di sekolah yang mempunyai pengalaman pernah menjalankan pembelajaran? Berarti kan kita siapa yang pernah melaksanakan untuk menggali inovasi yang berhubungan dengan apa tuh IT misalnya tadi apa? Aktivitas apa saja menurut anak membuat mereka merasa senang, lebih kreatif? Situasi apa saja yang dapat dilihat dalam pembelajaran yang meningkatkan kreativitas anak? 3, keterampilan apa yang sudah di screenshot aja dulu Pak ini. Oke, jadi yang kita ambil itu siapakah, aktivitas apa saja, situasi, dan keterampilan. Nah, di sini contoh misalkan lah, contoh dari saya. Ambil pelajaran di sini, siapakah guru siapakah guru yang ahli bidang teknologi dan selalu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di kelas. Gitu. Contohnya begitu. Aktivitas Siapakah kalau cocok? Siapakah guru gitu? Yang pasnya. Siapakah guru yang ahli di bidang teknologi dan selalu memanfaatkan teknologi dalam
Pengembangan pembelajaran. Artinya kan kita sudah menggali nih potensi yang ada di dalam. Ya kalau berkaitan dengan yang kreativitas Kan tentu ambil hal pelajaran. yang IT tadi. Ya, yang di teknologi kita tadi yang pertama. Terus Tapi yang kreativitas apa saja yang menurut anak-anak membuat mereka merasa lebih kreatif? Berarti aktivitas apa yang mereka anak inginkan terkait dengan artinya IT tadi, Pak? nggih, bisa. Terus situasi apa yang dapat kita lihat dalam pembelajaran yang meningkatkan kreativitas anak? Nah, situasi apa yang dapat kita lihat dalam pembelajaran dan meningkatkan kreativitas anak? Ya. Keterampilan apa yang sudah saya miliki dan membantu saya mewujudkan pembelajaran yang meningkatkan kreativitas anak? Itu berarti diganti aja lagi kenal dianukan. Berarti gali mimpi. Apakah kebiasaan? Ambil pelajaran. Oke. Ya, nggih lanjut. Nih bisa loncat buka sudah? Lanjut ke slide berikutnya kita ke gali mimpi lah. Ayo Kak, gali mimpi ya. Ya, sudah 1, 2, sudah lah. Sudahlah. Lanjut. Untuk topik kedua, hasil dari proses ATM. Tahap gali mimpi. Ini yang pegang. Nah ini. Apakah kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi? Berarti kan impian tadi itu apa? Kan saja yang dapat meningkatkan kita impikan apa? Berjalan baik. Berarti tujuannya apa? Agar anak bisa ahli IT untuk apa gitu. Misalnya nih Canva, misalnya apa? Terus Google Form misalnya. Pilih yang mana kita. Sebut ya dulu yang apa ya kebiasaan setelah apa ya? Setelah pelaksanaan tuh yang sesuai dengan harapan tadi apa yang terjadi kan itu gali mimpi. Yang terjadi yang kita lakukan sudah kayak gitu. Yang terlihat lah. Artinya hayalan kita kan gali mimpi nih. Iya, hayalan kita. Gambaran masa depan. Apa saja hal-hal yang bisa saya lakukan setelah pembelajaran tentang teknologi. Ya. Penggunaan. Apa saja hal-hal yang baru yang bisa aku lakukan setelah saya terlatih. Nah ini contohnya di sampingnya. Saya terlatih misalnya kan berarti itu gali mimpi. Berarti anak terampil misal dalam ini kan kayak gitu Bu. Yalah. Oke, jadi kalau dari saya contohnya pertanyaan tuh gini Bu. Apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik atau murid tadi? Itu yang mana Pak? Yang awal kan? Itu pertanyaan ini yang gali mimpi Pak. Ini yang gali mimpi Pak. Pertanyaan gali mimpi. Iya, gali mimpi Bu. Enggak, kita bukan bertanya lagi. Jika pelajaran yang dapat itu dikuasai, apa yang dapat dilakukannya kenapa? Apakah kebiasaan baru yang ini kan gali mimpi. Jadi di sini itu apakah pemanfaatan teknologi itu dapat meningkatkan kreativitas siswa dalam belajar di kelas gitu nah. Bisa Jangan apakah lagi kita. Oh gitu kan. Apa saja hal-hal baru yang bisa aku lakukan? Di sini gali mimpi itu apakah pertanyaannya gitu contohnya? Berarti daftar tindakan penyidikan yang perlu dilakukan. Nah ini coba Pak sampai mohon izin bisa dilihat di sini Bapak Ibu nih. Nih, ini kan dari untuk menuangkan yang di sini tadi dari sini bisa. Nah, gali mimpi kan. Jadi ini kan kalau saya terlatih dalam memberikan pertanyaan pemandu, pemancing yang menantang dan memprovokasi cara pandang baru anak-anak atas setiap persoalan keadaan. Ini untuk yang memancingnya, membuat gambaran sikap dan respon anak atas kesalahan yang mereka buat melakukan wawancara. Saya lebih toleran. Berarti ini apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi? Pelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak telah maksudnya telah berjalan baik Pak. Berarti kita menggali mimpi nih Pak.
jika itu terlaksana, anak itu ahli bidang IT apa? Misalnya itu, Pak. Berarti pertanyaannya gimana, Bu Nurul? Apa saja hal-hal baru yang bisa aku lakukan setelah aku menguasai IT? Boleh. Iya. Ya, boleh. bisa. Guys. Apa saja yang bisa dilakukan setelah aku menguasai IT. menguasai Ya, pertanyaannya Pak Budi tadi apa, Pak Budi? Setelah pembelajaran IT, hanya Oh, boleh menguasai. setelah menguasai. pembelajaran IT. Ya, kalau menguasai kan terlalu Lagi, belum lagi. luas mana? Manajen Pak Budi tadi apa isinya? Di gali mimpi ini tadi menurut Ulun itu di pertanyaan di situ kan yang gali mimpi. Di situ kan apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi. Nah, di sini menurut saya apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik belajar murid. Apa ganti Pak jika pembelajaran nah itu karena ada bahasanya terjadi kan jika pembelajaran apa tadi pembelajaran teknologi lah Pak Dapat meningkatkan apakah itu. pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid? Pemanfaatan. Apa manfaat? Diolahnya berapa pertanyaan di sini, Bu Nurul? Wajibin cukup. Tergantung kita aja, Bay. Satu aja lah. Tergantung kita aja, Bay. 2 atau 3 bisa. Banyak banget. Ini ya tahu Mungkin cukup. Berarti ada 2 tadi. Yang pertama atau kayak ini, apakah hal-hal baru yang saya peroleh setelah saya mempelajari setelah setelah pembelajaran IT. Ya, saya agak setuju Ibu Rina tadi hal-hal baru kayak gitulah yang diperoleh setelah pembelajaran IT itu Pak Budi. Gimana? Bisa. Jadi di sini kan yang dirasakan tuh oleh murid, bukan guru yang merasakan di sini. Jadi apakah tuh hal-hal baru itu bisa dirasakan langsung oleh murid gitu nah? Tunggu lah. Ya. Bapak itu masih tunggu lembere Pak lah. Bapak Ibu mohon izin ulun sambil ada dari dinas lah sambil ada yang lakukan sumat lah. Lanjut Bapak Ibu. Ya, berarti PMM lah. PMM kinerja lah. Hal-hal baru. Saya si PMM lah. Apa saja hal-hal baru yang bisa aku lakukan setelah mempelajari setelah pembelajaran IT? Murid juga Pak, bukan apa enggak Bu Rina yang saya peroleh lah Ibu Rina? Apa saja? Apakah hal baru yang saya peroleh setelah kalau diperoleh itu Bu kita pasti yang dapat dia terapkan tuh maunya ke depan. Masih Juni baru penerapannya gimana? Kan sudah dapat nih lalu diterapkan gitu. Iya sampai Juni. Itu bekas saya kinerja BKN kalau apa saja? Gimana Bu Sri Wahyuni? Bu Sri, apa saja hal-hal baru yang bisa aku lakukan setelah apa tadi memperoleh kah? Hal-hal baru yang saya peroleh setelah pembelajaran IT. Kayak gitu ya. Berarti ini tuh Bu pertanyaannya pertanyaan murid gitulah. Itu tuh apa yang tadi hal baru yang dapat diperoleh itu kan memperoleh setelah pembelajaran tapi maksudnya ini kita terapkannya tuh apa gitu nah ada kata-kata yang dia lakukan tuh nah gimana Bu? Apa saja hal-hal. Kalau setelah belajar kita murid pasti memperoleh ilmu begini-begini. Tapi yang dia lakukan apa gitu setelah siapa tahu setelah ahli IT dia bisa buat Canva yang padahal Pak Budi kalau aku sudah buat itu jadi bingung juga. Kalau tugasnya sudah dibuat jadi hang kepala.
Aneh juga. Jangan hang Bu Sinina. Ya, jadi blank tuh nah, bingung. Apa? Aku lebih setuju hal-hal baru tadi, tapi kita menyusun kalimatnya gimana Ya, supaya nyusun kalimatnya tuh yang ada. intinya kita kata kuncinya dapat itu. Pak Budi ya, Pak Budi. Ya, Gimana Pak Bud? boleh. 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 Pak Budi dikeroyok perempuan. Sekarang gantian Pak Mujinya ganti Pak Budi. Setelah Apa dapat hal-hal ilmu baru? Coba Pang gini, apa hal-hal baru yang diterapkan setelah mempelajari. gimana? Tadi kembali kan sudah Bu. Anunya tuh, screen anunya tuh. Bu Iya, Nurul. kembalikan Bu yang tadi. Bu Nurul masih sibuk kan kayaknya. Ya, benar Apakah Mas. hal-hal baru yang bisa diterapkan? Gimana yuk Pak Budi yuk? Di Gali Mimpi ini kan ada panduannya sudah Bu yang di samping tadi itu apa lah Iya. lupa ulun. Apa tadi tuh yang di samping tuh? Ya, ada panduannya nih. Ada kata-katanya apakah kebiasaan, bagaimana perasaan. Apa Bu Nurul bisa lah di anu lagi tampilkan lagi Bu Nurul. masih Ibu sibuk. Nurulnya kayaknya lagi sibuk tuh. Nah, cari. Ya, sibuk sih Den. Ngurus PMM. Coba bentar dulu lah kuliah Coba aja. ulun amben ulun coba. Bisa nggak ulun Coba lu ulun lah. cek di apa? Di downloadan kita lihat dulu. Iya tadi ngeliatnya dia aja nah. Yang kiriman apa? Kiriman tadi apa kan? Apa saja hal baru yang bisa dilakukan siswa setelah apa saja hal-hal baru yang bisa dilakukan siswa setelah memiliki pengetahuan teknologi. Setelah memperoleh pengetahuan teknologi, boleh? Nah, mana nih tadi ini? Apa hal-hal baru saya terus berarti ini tuh yang pertanyaannya tuh pula pertanyaan gasan murid itulah. Oke. Jadi apakah pemanfaatan teknologi itu istilahnya tuh bisa nggak meningkatkan pembelajaran murid gitu nah. Terus misalkan contoh pertanyaan yang kedua, bagaimana agar pembelajaran berbasis teknologi ini dapat diterapkan pada guru mata pelajaran lain gitu. Anu, Aduh, ada anu. mana lah? Nah, kalau yang pertanyaan apa yang di apa yang jar Pak Budi tadi itu sudah jawabannya cuma menjawab iya dan tidaknya jangan sudah terjawab salah satu contoh manfaat pembelajaran IT gitu. Siswa dapat
Coba Bu Senina, apa tadi yang dari Pian tadi tuh nyaman dianui? Kadanglah kumano ya dulu melihat Ada dia ditulis dulu nanti diperbaiki jadi kan ada masukan sudah. apa kita Ayo. yang punya apa anu tadi Pang sudah disusunnya apa bunyinya kita nanti pas pembuatan tugas sambil revisi ya kita Bisa kan? apa tadi Pak? Kene ulun buatkan dulu di Canva. Ya biar kita nggak mandek Nah, lah itu nanti kita istilahnya setelah ku buat nanti kita diskusikan lagi kira-kira mana yang ditambah dan mana yang dikurangi. Itu. ya lanjut ya kita lah Atur eksekusi. atur bukan apa gali mimpi Habis gali mimpi, jabarkan. Jabarkan. Yang punya Ibu Nurul tadi yang kita enak langsung lihatnya. Ya ulun punya kenapa nih kada bisa lah. Mencoba Menerapkan paradigma inquiry appreciation. Komunikasi yang Pertanyaannya berapa di sini yang berapa lama? langkah melakukan ATM pertanyaan baca. Ada 2 topik yang akan ditampilkan sebagai contoh melakukan. Kemudian setelahnya yang sehat Sekrim Pak Bud. dilanjutkan dengan dapat berjalan dengan baik. Berikut contoh-contohnya. Kolom pertama adalah deskripsi dari tiap kenapa nih kada bisa? Kenapa kada bisa? Kolom ketiga, kita bisa melihat contoh tindakan yang diperlukan Nah, tuh. Sudah, Mas. dari proses ATM. Kada bisa diputar. Apa nih? Videonya. Nah, tuh ya, Pak. Nah, kada bisa apa ya? Ulun mungkin dari ibu yang lain. Kalau bisa anunya laptopnya. Belum lagi ku cari apanya masalahnya nih laptop ulun nih. Tunggu lah. Aku keluar dulu lah. Tapi ini melihat di Anuja nih Pak Budi yang dikiriman dari Anna. Dari grup itu contoh apa? Contoh Bagja tuh. Jabarkan rencana itu mengidentifikasi tindakan konkret yang diperlukan untuk menjalankan langkah-langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan segera. Dan langkah berani yang akan memudahkan keseluruhan pencapaian. Pertanyaannya itu apa langkah paling sederhana atau pertama yang bisa dilakukan? Bagaimana mengukur kemajuan dan melanjutkan langkah? Itu punya siapa? Bisakah dibagi? Nah, bisa kelihatan loh, Bu. Ya, Nah ya. Di Lanjut. teks sayang. ambil pelajaran lanjut. Yang mana, Bu? Yang paling dibesarkan tuh, nah, yang paling bawah tanda kotak kayak gitu, nah. Yang CC ini kah? Lain, yang di videonya tadi. Kayak kita memperbesar YouTube tuh. Oh, ini kamu. Yang sini, yang sebelah kanan, sini Sebelah kanan, kanan kiri bawah nggak? di samping YouTube, tulisan YouTube. Ini yang Yang besar. itu yang kotak Yang di bawah, Kotak. di bawahnya tadi tuh. Nah, sudah sip. Nah, sudah. Gali mimpi. Gali mimpi. Karena jabarkan Masih
Ada jabarkan rencana. Jabarkan Nah, rencana. ini. Jabarkan rencana. Apa langkah paling sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan untuk pencapaian kan? Mengidentifikasi dulu buah itu yang diperlukan, menjalankan langkah-langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan segera, dan langkah berani terobosan yang akan mudah menciptakan organisasi yang ideal demi mencapai mimpi, mempertahankan perubahan pasti pada menindaklanjuti masa lalu, organisasi yang paling positif untuk yang menyusun definisi kesuksesan pencapaian. Apa langkah paling sederhana? Apa langkah Tindakan. Iya, tindakan. Tindakan. Tindakan kita apa? Lakukan dialog penjajakan bersama kepala sekolah mengenai program kegiatan kebijakan naik ajang kulminasi pembelajaran asesmen. Apa saja sikap pola pikir yang Buat daftar katanya. membuat daftar kan? Sikap atau kerja yang menunjukkan kreativitas 3P. 3P itu tadi itu apa? Apa saja produk yang dapat menunjukkan pemahaman mereka atas materi yang telah dibahas. Coba Bu, Itu. contohnya di sinilah menurut Ulun lah, dijabarkan rencana di sini kan pertanyaannya itu contohnya di situ apa langkah-langkah paling sederhana, langkah pertama yang bisa dilakukan contohnya di situ untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak. Ya, jujur. Nah, di sini Langkahnya apa? Nah, di sini contohnya ini apa langkah-langkah untuk mulai pembiasaan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Masuk nggak kira-kira tuh? Apa langkah-langkah untuk Ya. mulai membiasakan pemanfaatan teknologi Bisa. Ya. dalam pembelajaran murid? Iya. Iya. Yang digital apa tadi itu, Bian? Iya kan kita Yang kan jalan itu. memakai teknologi tadi. Teknologi kan Ya, ya ya. teknologi Apa langkah terobosan? Oke, apa langkah paling sederhana? Kan ini pertanyaan, lanjut. Pertanyaan yang kedua di situ kan apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menguatkan praktik di kelas. Nah, kalau misalkan contohnya begini gimana Bu? Bagaimana usaha gini? Apakah media yang bagaimana melangkah Media apa saja yang dibuat melangkah maksudnya terobosan yang bisa diawali media apa yang dia pelajari, Pak? Itu bisa terobosan dulu. Kan sudah ke aksi ya, rencana aksi, pertanyaan aksi itu. ini. Coba gini bola. Apakah media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? Ya, jadi baru nanti baru di jawabannya itu media ini kan dari yang sederhana dulu kan seperti itu. Nah, Ya Pak Bu. jadi di jawaban daftar tindakan atau penyelidikan itu di situ nanti mencari media pembelajaran yang berbasis teknologi yang tepat sesuai karakteristik peserta didik gitu. Ya, dimulai yang lebih mudah dulu kan. Berarti dua Pak tadi aplikasi Bisa doang sebanyak-banyak lagi. Cukup ya, lanjut. Berani terobosan, berarti atur eksekusi. Siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam menerapkan dan membangun dapat meningkatkan kreativitas anak? Siapa saja? Tahap atur eksekusi. Ya, siapa Menentukan siapa yang awal dari mengawasi budaya belajar, menyelaraskan interaksi. Siapa saja yang terlibat, ada dapat bersama-sama menciptakan dasar dialog komunikasi, pengelolaan rutinitas, misal protokol, resep, manajemen, refleksi, eksekusi. Ini mendesain jalur merupakan awal dari menciptakan budaya belajar, menyelaraskan interaksi, mendesain dialog komunikasi, pengelolaan rutinitas, protokol, soft knowledge, manajemen, refleksi. Pertanyaan atau eksekusi.
Mohon Coba izin, contoh Pak. lah. Gimana? Mohon Lanjut. izin. Kalau memang salah, mohon izin lah. Sama-sama. Coba diatur eksekusi. Ini kan atur eksekusi di sini. Kan itu hanya satu yang diberikan contoh. Tapi mohon izin, coba kita lihat di situ step langkah. Satu, yang di bawahnya dulu. Menentukan siapa yang berperan dalam pengambilan keputusan. Berarti ini arti kan menentukan siapa yang berperan kan? Pertanyaannya Pak lah. Dalam Iya, berperan iya. untuk pembelajaran IT. Mengevaluasi. teknologi tadi. Nah, yang kedua, berarti itu Pak, setiap step itu bukan hanya 2 pertanyaan. Nah, merupakan awal dari penciptaan budaya belajar yang berkelanjutan. Oke, berarti menyelaraskan interaksi setiap orang unsur terlibat agar dapat bersama menciptakan. Oke, masih bisa satu. Yang terakhir, mendesain jalur, Pak. Berarti teknik apa, siapa saja atau refleksi apa saja yang diperlukan untuk desain jalurnya. Komunikasi sih, berarti ada pertanyaan juga tuh, Pak. Ini kan memanajemen, memonep refleksi. Iya, mengevaluasi Kak. Nah, itu ya. Kalau Memonitoring. 1, 2, 3 masih cukup satu pertanyaan. Ya, Bisa digabung. bisa masih Ya, sama ya, kelas ya. yang tadi. Berarti itu ditambah lagi berkenaan dengan mendesain jalur tadi. Jalur komunikasi dan pengelolaan rutinitas, misal protokol, SOP atau knowledge manajemen atau monep atau refleksi. Refleksi. Berarti bagaimana cara apa ya evaluasi apa itu? Kan di situ bagian-bagiannya. Mendesain jalur komunikasi dan pengelolaan rutinitasnya. Mendesain jalur komunikasi. Siapa ya? Protokol, SOP-nya, knowledge manajemen, monep refleksi. Mengajak rekan guru untuk mengobservasi kelas. Nah, ini kan ujungnya kan mengajak dewan guru untuk mohon maaf kenapa beda lah. Mengajak rekan guru lain, kepala sekolah, pengawas untuk mengobservasi kelas saya setiap atau pada tanggal. Berarti cukup 1 atau 2 pertanyaan, tetapi momen yang bukan item yang ada itu berarti harus dimasukkan ya Pak. Untuk yang observasi ataupun kayak jari butir refleksi atau monep. Ini ada. Iya. Bisa nyelopin. Ini pertanyaannya karena kayak apa gitu bisa dari di Google. Pelaksanaan. Karena siapakah yang memonitoring atau mengevaluasi Kak kayak gitu? Ya, jadi gini. Contoh Yang perlu untuk menjawab pertanyaan. Siapakah yang memonitoring atau mengevaluasi? Ya. Nah, gitu ya. Yang nomor 1 mungkin kayak gitu lah. Yang nomor 2-nya Nomor 2-nya itu. Nomor 2 kan tadi Iya, pertanyaannya tuh iya. yang Nomor 2 tadi. Nah, itu. bujur. waktu Yang Coba. nomor 2 yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan berarti kan sudah ada gambaran nih di sini tadi. waktunya lagi, Bun. Lanjut. Itu Ken aja. Ibu, coba lah tadi yang disampaikan Ibu Senina kan tadi memonitor Monitoring evaluasi. Observasi. Gimana kalau Pertanyaan. gimana kalau pertanyaannya itu begini? Siapa saja? Siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Iya. Kalau menurut Ulun mohon izin bagus juga Pak. Atau siapa saja yang terlibat? Siapa saja? Bisa. Siapa saja yang bisa terlibat Ya. dalam memonitoring Ya. agar jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi itu dapat berjalan dengan lancar gitu, Bu. Atau tingkat keberhasilan Kak, Pak Bud.
Atau tingkat keberhasilannya Pak Bud, gimana? Oke, bisa. Tingkat keberhasilannya. Berarti lah yang sebelumnya bisa kita kena refleksikan, tapi lanjut tuh sampai bawah dulu. Habis sudah. Habis Berarti terakhir. kembali ke sebelumnya, mohon izin tidak mengurangi hormat ulun dengan nilai. Kita evaluasi lagi yang bagian jabarkan rencana. Tadi ada pertanyaan di situ. Ciptakan organisasi yang ideal demi macam. Turun kembali lah. Nah ini Pak, mohon izin untuk jabaran rencana tuh berarti di sini kalau dilihat dari yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan berarti kan ada membuat tim. Bukan, kembali ke bawah kembali yang. Kenapa beda lah? Mana tadi yang jabar rencana? Nih. Nah. Kalau terbosan sudahlah tadilah. Satu yang menciptakan organisasi yang ideal demi mencapai mimpi. Berarti itu ada tim. Mempertahankan perubahan positif, menindaklanjuti masa lalu kan yang sudah tanpa evaluasi. Berarti itu kan menyusun definisi kesuksesan pencapaian. Berarti ada dua, ada evaluasi sebelumnya dan tim Pak. Karena ada kaitannya melakukan dialog penjajakan bersama. Nah itu berarti apa? Komunitas Kak? Komunitas Kak Bu? Ya, bisa Bu, tapi bentuk pertanyaannya ditambah. Yang melakukan dialog penjajakan bersama. Berarti siapa saja ada guru mengenai program kegiatan penguatan bisa kebijakan mengenai ajang kulminasi pembelajaran asesmen. Berarti kebijakan artinya siapa saja yang terlibat untuk kebijakan itu Bu. Dibuat apa ininya, arti timnya siapa saja gitu, sehingga muncullah jawaban yang ada jawaban yang melakukan dialog tadi, penjajakan untuk tim itu, kebijakan mengenai ajang tadi. Ditambah pertanyaannya Pak Budi. Apa Pak Bud susunan nomor 3 tadi Pak Bud apa? Nah, lupa harus ada. Hah? Dicatat lah tadi. Apa tadi? Ada. Dicatat lah buat pian lah. Bu Rina Bang, cek Bang, catatan. Tadi kita yang membahas tuh Pak Bud itu hal-hal baru Pak Budi yang dengan Ibu Rina tadi. Bu Rina. Yang terobosan kah? Yang ambil gali mimpi tadi. Ya, itu. Gali mimpi. Kalau jabarkan sudah dibahas. Apakah hal-hal baru yang kita tadi agak bingung tadi Pak Budi? Oh. Yang mana Ibu Rina tadi? Bu Rina. Apa? Yang punya sampean tadi apa? Yang kita dua sama yang sepaham yang hal-hal baru tadi tapi untuk penyusunan kalimatnya. Kenapa dia tadi tulis sih? Karena Bapak berarti hampir sama aja Bu. Apa langkah paling sederhana? Misalnya lanjut ya isi yang disampaikan Pak Budi tadi dalam meningkatkan pembelajaran itu. Nah itu. Coba Pak Bud, mana tadi Pak Bud? Apa langkah paling sederhana? Langkah pertama yang bisa dilakukan untuk apa hal-hal baru yang diperoleh tadi kalau nggak salahnya atau apa Bu Rina yang itu apa pas Bu yang di bagian gali mimpi tadi yang apa hal-hal baru yang saya peroleh setelah pembelajaran IT itu kan gali mimpi maksudnya sebelum ke gali mimpi kita ke sini dulu apa yang buat pian jawab tadi di sini tadi jabarkan rencana tadi yang belum yang pertanyaan belum kah lagi ini tadi ada tadi dia ada Pak Budi ada jawaban Pak Budi tadi. Iya Pak Budi. Mana catatan Pak Budi? Bingung sudah Pak Budi. Kenapa hari ini kita rata-rata blank?
Dicatat dulu, dicatat Gali itu Jabar Rencana. Hilang dah otak ulun, Bu. Blank Jangan. sama aja. Esok lo karya. Amun blanknya kena kau bulik. Aduh Bapak, hanya semalam tapi bisa. Bapak Bisa aja, jangan Bian. hilang dulu. Jangan hilang dulu. Ayo Ya, Pak Budi pokoknya- baca pang soal yang Oke. disampaikan tulis dari Pak Budi biar kita cepat. Dari dari awal tadi kita dari mulai buat pertanyaan Sampai ke habis eksekusi, ah. atur eksekusi. Kenapa dihapus? Dipindah. Nah, kenapa stop, Bu? Jangan dulu, jadi ditutup dulu. Ya. Jangan dulu, Bu. Nah, ke sini aja kita dulu. Coba cek yang pertanyaan pian Pak Budi yang untuk jabarkan. Karena ada tambahan untuk yang ini nah, yang dialog penjajakan untuk tim ini. Nah, kebijakan mengenai ajang tadi itu. Program lah, guru mengenai program atau kegiatan penguatan, melakukan dialog penjajakan kepala sekolah dan guru mengenai program. Artinya apa yang ia buat, kayak gitu program apa yang ia buat. Itu soal nomor 2. Yang nomor 1 sudah belum dibuat tadi. Yang terkait dengan apa langkah paling sederhana yang bisa dilakukan untuk pelajaran apa tadi Pak? Teknologi. Oh, ini. Cobalah. Nah, Apa dulu? Mana? mulai konsentrasi sih Den. Setelah minum minuman tadi, Bu. Langsung konsentrasi. Nanti aku ya. Lanjut apa tadi? Yang tadi ini Kak, Bu, apakah memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi dalam belajar murid, gitu kah? Tinggi. Tapi kita kaitkan ke bagian jabaran rencana. Kenapa ulun kena melekat lah yang disampaikan ke pembelajaran apa garang intinya tuh Pembelajaran IT-nya tadi, nak, Bu. teknologi kah apa Pian tuh? Ya, Teknologi. Teknologi. Oke, pembelajaran teknologi kayak gitulah. Ulun intinya itu Iya. aja. Kuncinya berarti yang pertama untuk jabaran rencana apa langkah paling sederhana untuk pembelajaran teknologi. Untuk mengembangkan pembelajaran teknologi tadi, itu pertanyaannya. Apa langkah sederhana untuk mengembangkan Pembelajaran teknologi. Pembelajaran teknologi. teknologi bla 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 belakangnya. Nah, itu kan satu. Lalu karena di bagian sebelah kiri kita itu kan ada menyusun Tindakannya. visi, kesuksesan, pencapaian bertahap kan ada itu Nah, jadi ada bagian yang kuning itu melakukan dialog artinya dari nanti jawaban dari pertanyaan. Berarti itu kita membuat lagi pertanyaan yang kedua. Bukan di sana melakukan dialog. Berarti siapa saja yang terlibat misalkan atau siapa saja yang diikutsertakan dalam kolaborasi misalnya itu. Ya, Pak. Untuk penguatan pembelajaran, pengembangan pembelajaran teknologi. Artinya yang mengampu untuk kebijakan itu artinya siapa-siapa yang terlibat ini. Iya. Yang terlibat aja, Gin. Ya. Siapa saja yang terlibat dalam Ya kan? Karena jawabannya nanti melakukan dialog satu atau garis miring penjajakan bersama kepala sekolah dan guru mengenai program. Berarti kan ada kolaborasi. siapa saja yang ya terlibat. Nah, siapa untuk saja yang terlibat yang terlibat pengembangan atau pembelajaran teknologi. berpartisipasi kan misalkan ya.
Siapa-siapa yang berpartisipasi atau terlibat Terlibat bagusnya, dalam Bu. Hah? Yang terlibat aja yang bagusnya. siapa saja sambil yang dilihat aja terlibat Siapa untuk yang pengembangan pembelajaran teknologi. Dalam pengembangan pembelajaran Siapa saja yang terlibat teknologi. dalam pengembangan pengembangan pembelajaran Pembelajaran. teknologi. Ya. Karena arah jawabannya nanti ke sini gitu. Tuh. Nah, kembali naik ke atas lagi. Kita gali apa tadi? Gali mimpi. gali mimpi. Boleh jabarkan gali mimpi. Ada di sini. Nah, apakah sudah cukup satu pertanyaan dari tindakan yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan itu, kayak gitu? Cukup satu aja kita, nggak usah banyak. Kita pelajari dulu yang sampingnya ini, nah, ini yang tadi tuh. Sebentar pula, sebentar aja. Jangan lawas pala. Bisa diperbesar, coba. Membuat deskripsi sikap dalam merespon kesalahan anak lewat survei, kan berarti survei. Saya lebih toleran, itu kan survei. Keterampilan baru yang saya bayangkan. Berarti itu apa? Berarti kan keahlian anak tadi itu. Ya, Anak keterampilan. Iya, yang pertama kali anak artinya terampil dalam bidang apa, kan seperti itu. Nah, jadi apa saja pas jelo itu jawabannya Kak Bu Nurul. Itu jawabannya modelnya. Iya, mengarah ke sini jawabannya menyesuaikan dengan pertanyaan. Nah, apa saja berarti betul loh apa saja hal-hal baru yang dapat dilakukan setelah pembelajaran teknologi. Karena dia IT atau teknologi, berarti misalkan nih aplikasi apa saja gitu. Boleh. Karena kan di sini karakter, coba dicontohin, membuat deskripsi sikap saya dalam merespon kesalahan anak lewat survei. Berarti kan karena dia polanya apa, saya lebih toleran mengarahkan energi untuk menuntun anak mengambil pelajarannya, bukan untuk menghakiminya. Berganti baju sekalinya, nah, itu kan tadi. Pak Budi ganti baju. Kenapa? Panas keringatan. Belum di luar nih, nggak ada AC. Oh iya. Nah, jadi itu. Jadi apa kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi? Apa artinya kemahiran apa saja yang didapatkan oleh peserta didik? Kan gitu. Ya. Keterampilan apa saja yang dia dapatkan? Ya, keterampilan yang cocok. Kan hal-hal baru tentang teknologi, berarti kan keterampilan kan? Tindakannya. Ya, terus membuat, kalau dari jawaban, membuat daftar keterampilan baru. Nah, ini. Membuat daftar keterampilan baru yang akan saya peroleh dari literatur. Contoh hasil. Saya terlatih dalam memberikan pertanyaan pemandu, memancing, yang menantang, memprovokasi cara pemandangan baru anak-anak atas. Berarti kan membuat daftar keterampilan baru. Berarti misalkan dari keahliannya satu dulu yang anak bisa di dalam Pak Budi. Misalkan anak ini terampil menggunakan Canva, misalnya Pak Budi. Berarti dalam Canva itu dalam membuat apa saja, seperti itu. Lebih subnya. Bisa Bu ya. Nah, jadi buat pertanyaan tadi, artinya itu. Terus yang ketiga, membuat gambaran sikap dan respon anak atas kesalahan. Berarti kan menggambarkan, yang pertanyaannya membuat pertanyaan yang menggambarkan hasil keterampilan anak, sejauh mana anak itu terampil atau tidak. Dengan misalnya pembuatan Canva tadi. Iya. Misalnya membuat tugas kelompok tentang apa gitu. Itu. Jadi apakah artinya tuh
Sudah berhasil atau tidak kan membuat gambaran sikap dan respon. Karena ini kan mereka ke sikap. Berarti kan keterampilannya sampai di mana? Respon atau reflektif hasilnya. Berarti itu yang kita buat pertanyaannya. Iya. Apakah kebiasaan Tadi baru sudah lah. yang saya Yang kedua tadi apa pertanyaannya? Nomor 1 lah. Nomor satu. Membuat deskripsi sikap saya. Berarti tadi tuh kesalahan, keterampilan, mengarahkan energi untuk anak mengambil pelajaran yang bukan untuk menghakimi. Menyusun deskripsi kolektif bila mana itu terwujud. Membuat deskripsi sikap saya dalam merespon kesalahan anak lewat survei. Contoh hasil saya lebih jalan dalam mengarahkan energi untuk anak mengambil pelajaran bukan. Ya, apa pertanyaannya yang pertama tadi? Apa kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi? Jika, pakai jika tadilah. Apa tadi? Jika pemain dapat meningkatkan anak telah berjalan dengan baik, pelajaran baru yang saya dapatkan. Apakah hal-hal baru yang atau kebiasaan atau hal-hal baru apa ya? Apakah kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi? Kan mahir tadi kan bisa menggunakan teknologi. Jika pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas. Berarti apakah kebiasaan-kebiasaan? Apakah kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi setelah anak menguasai jika pembelajaran teknologi telah dilaksanakan. telah berjalan baik. Kan diganti itunya saja. Terus yang duanya membuat daftar keterampilan. Berarti itu daftarnya satu. Berarti kan yang kita menghayal tadi contoh berarti kan anak terampil kan seperti itu terampil kan disuruh apa saja tadi terampil dalam Membuat tugas kelompok dengan menggunakan Canva misalnya. tugas. Selamat malam kelompok 3. Ya, selamat malam. Ibu. Ya, oke. Mengingat waktu untuk kelompok 3, kita boleh bergabung ya di ruangan utama. Terima Siap, kasih. Ya, siap. Terima kasih Ibu siap. Ibu, kita lanjut lagi esok. Nanti aku buat dulu di Canva. Siap. Jadi kita bisa lagi besok konsultasi lagi. Kita sama-sama membahas lagi lah. Oke. Ya, siap Pak Budi. Semangat. Kita masuk dulu. Semangat. Sampai ganti baju kawan. Panas nih, Pak. Bajunya panas. Astaga. Gimana Nanti kan tadi? mulai. Oke. Nah, beruntung.